Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang menyeleksi sel atau memblok sel. Kedua yaitu memformat sel. Ketiga menggabungkan sel. Keempat memberi bingkai pada sel. Dan kelima memberi warna pada sel menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, memblok sel adalah memilih sel untuk berbagai keperluan. Caranya ada 3 cara kalau kita menggunakan komputer atau laptop. Cara pertama, klik pada awal sel, kemudian drag mouse sampai sel yang akan diseleksi. Cara kedua, klik pada awal sel, tekan tombol shift, klik pada akhir sel yang akan diblok. Cara ketiga, pilih awal sel, tekan tombol shift, lalu pilih tombol panah ke kanan dan ke kiri pada keyboard. Nah, itu untuk menggunakan Microsoft Excel yang ada di komputer atau di laptop ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita menggunakan handphone? Caranya sama saja, tetapi mungkin di dalam formatnya atau di dalam menu-menunya mungkin akan berbeda. Ya. Oke, caranya pertama adalah anak-anak harus membuka aplikasi Microsoft Excel yang ada di handphone. Nah, di layar kerja Ibu ada tugas anak-anak. Nah, misalkan Ibu akan ambil contoh adalah tugas dari Vladimir, ya. Buka. Oke. Ini adalah tugas yang anak-anak buat minggu yang lalu. Nanti anak-anak buka lagi ya tugas yang minggu yang lalunya ya. Tapi kalau tidak ada, terpaksa anak-anak harus membuat lagi. Oke. Nah, di sini kita akan belajar cara menyeleksi sel atau memblok sel. Kita misalkan ambil pada kolom A2, yaitu kolom A baris ke-2. Nah, angka 1, 2, 3 sampai 30 itu yang dimaksud dengan baris atau row. A, B, C, D, E sampai seterusnya itu yang dimaksud dengan kolom atau kolom ya. Kolom atau kolom. Itu ya. Oke, sekarang kita akan menyeleksi. Di kolom A2 di sini ada lingkaran atas dan lingkaran bawah. Lingkaran bawahnya anak-anak tarik ke kanan sampai tabel tersebut datanya terblok semua. Ini seperti ini. Ini adalah cara menyeleksi dengan menggunakan handphone. Bisa anak-anak? Mudah kan? Oke, anak-anak sudah paham ya sampai sini. Oke, sekarang caranya memformat sel. Nah, di sini kita dapat membuat perubahan tampilan pada lembar kerja dengan cara memformatnya. Langkahnya dengan menggunakan ikon-ikon yang terdapat pada menu Home. Apabila kalau anak-anak menggunakan fasilitas yang ada di komputer serta fungsi ikon-ikon sebagai berikut. Nah, kalau kita menggunakan handphone, kita tidak ada muncul tulisan home, tetapi di sini ada segitiga ya yang di bawah. Ini kita akan masuk ke dalam beranda nih. Ada tulisan beranda ya, ada Calibri. Ini yang dimaksud dengan beranda. Kalau di komputer menggunakan laptop Microsoft Excel-nya itu yang dimaksud dengan home. Itu yang dimaksud dengan home ya, ini. Nah, di sini Ibu akan jelaskan fungsi apa saja sih yang ada di dalam Microsoft Excel. Fungsinya di sini ada Calibri. Itu font atau tulisan, yaitu mengubah jenis font atau tulisan. Untuk memilih jenis font, anak-anak bisa
Pilih salah satu sampai anak-anak tulisannya yang anak-anak suka, ya. Ini jenis huruf. Nah, ada lagi, Bu akan jelaskan dulu. 11 itu adalah ukuran huruf, yaitu mengubah ukuran teks atau kata atau huruf dimulai dari angka 8 sampai angka 72. Ini, ya. Ini ukuran hurufnya. Nah, di sini di bawah ada huruf B, ada huruf I, ada huruf U. Nah, kalau B ini artinya yaitu untuk menebalkan tulisan. Kalau I itu memiringkan tulisan. Kalau U menggarisbawahi tulisan. Ya. Nah, sekarang ada batas. Batas itu apa sih? Batas tuh yaitu memberi garis pada sisi-sisi sel. Bentuknya seperti ini. Ya. Paham ya? Oke, lanjut. Kemudian warna isian. Warna isian itu apa? Yaitu memberi warna pada sel. Ya, atau menggunakan kalau di komputer menggunakan fill color, ya, seperti ember tumpah. Ya, paham ya? Nah, yang bawahnya adalah warna tulisan. Nah, warna tulisan itu macam-macam. Anak-anak bisa menggantinya. Anak-anak suka, ya, warna tulisan. Nah, kemudian di sini ada perataan gayanya. Perataannya, apakah yang ini penulisan itu akan muncul di sebelah kiri. Pertama kali kalian ketik akan ada di sebelah kiri. Kalau yang ini pertama kalian ketik munculnya kursornya kalau menggunakan komputer akan ada di tengah-tengah. Ini. Kalau yang ini kanan akan munculnya penulisan itu dimulai dengan huruf di sebelah kanan. Misalkan saya, maka akan munculnya dari kanan saya, ya. Oke. Nah, itu. Nah, ini gabung dan tengahkan, yaitu kalau kita istilahnya itu menggabungkan sel. Caranya nanti gimana? Oke, nanti Bu akan jelaskan, ya. Paham ya anak-anak? Oke, semoga paham ya. Kita kembalikan lagi seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan prakteknya. Misalkan kita akan mengubah jenis huruf pada daftar judul. Di sini misalkan jenis hurufnya kita rubah. Ini. Ya, bembo. Ukurannya Ibu ganti misalkan seperti ini. 28. Itu adalah ukuran, ya. Nah, itu kalau kita datanya sudah ada. Tapi kalau belum misalkan anak-anak bisa merubah mengganti dulu jenis huruf, ya. Misalkan seperti ini. Ini ganti ukurannya. Baru ketikkan di sini. Saya. Nah, seperti ini. Ini Arya ukurannya 18. Ya. Atau kalau datanya sudah ada seperti tadi, hanya ngeblok saja seperti ini, ganti misalkan ini ukurannya ganti misalkan seperti ini. Nah, paham ya? Sampai sini anak-anak sudah mengerti? Oke, semoga anak-anak sudah mengerti. Nah, sekarang setelah mengganti jenis huruf sudah, ukuran sudah, sekarang yang bawah B. B itu apa tadi? Menebalkan. Anak-anak bisa mengklik di sini. Di A2, klik B-nya. Seperti ini. Nah, sekarang misalkan di nama I, maka tulisannya miring, tetapi tidak tebal. Sekarang kalau di C2, kita ganti
menggarisbawahi, maka di tulisan tanggal lahir ada garis bawah, ya. Itu menggunakan bold, italic, underline, ya. Oke, paham? Nah, sekarang misalkan kita akan mengetengahkan tanggal lahir. Tanggal lahir ada di sini, tengah, maka akan muncul. Misalkan alamat itu ada di sebelah kanan, seperti ini munculnya. Nah, ada di sebelah kanan kan? Nah, sekarang misalkan nama itu ada di tengah, tapi sekarang mau di kiri, sebelah kiri, maka akan muncul seperti yang tadi pertama kali hasilnya, ya. Itu perataannya. Nah, kalau ini yang ada garis kotak di atas, nah ini itu untuk mengetengahkan teks tulisan. Kalau misalkan ada 2 baris, 2 kolom digabungkan, nanti bisa membedakannya nanti ya, Ibu akan jelaskan. Nah, di sini anak-anak sudah mengerti dan sudah paham cara menggunakan. Misalkan kita di kolom di A2 di blok semua, kepingin hurufnya sama, jenis hurufnya sama, misalkan kita abadi, hurufnya tebal, maka hasilnya tebal, ya. Kalau yang kedua, blok lagi, ini ganti hurufnya, misalkan jenis hurufnya seperti ini, ininya italik semua, maka seperti ini hasilnya, ya. Sekarang tanggal lahir, di blok lagi, ini misalkan gantinya ada perbedaan biar bagus ya. Biomi. Nah, biomi kita kasih garis bawah. Loh, hasilnya seperti ini. Ada garis bawah. Nah, yang pertama adalah tebal. Sampai A2 sampai A12 tebal semua. Dari B2 sampai B12 miring semua. Di C2 sampai C12 garis bawah semua, ya. Oke, paham ya? Sampai situ ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberi warna tulisan? Nah, caranya di sini klik, misalkan warna merah. Ini blok lagi, klik, misalkan warna hijau. Ini klik lagi, misalkan warna biru. Nah, seperti ini. Kalau di blok semua bisa, di blok lagi. Misalkan ini biru. Nah, ini misalkan tadi warna hijau. Ya. Yang ini di blok semua. Misalkan warnanya merah ini. Seperti ini. Ya, paham ya? Cara merubah warna tulisan, ya. Huruf A ada kotak merah, itu warna tulisan. Nah, sekarang bagaimana cara menggabungkan sel? Menggabungkan sel yaitu menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Caranya blok atau seleksi beberapa sel yang akan digabungkan. Misalkan lihat ya, tabelnya itu terletak di kolom A2 sampai kolom E12 di blok ya. Ya, dari A2 sampai E12 itu adalah datanya. Nah, kalau judul ingin mentengahkan, ini di blok sampai tadi berapa? Bukan E12 ya. Tetapi kalau judul hanya E1 saja, ya. Menggabungkannya caranya yaitu klik, gabung dan tengahkan. Maka hasilnya akan ada di tengah-tengah. Dan garis pembatas
setiap kolom akan hilang, ya. Nah, seperti ini hasilnya. Maka judulnya ada di tengah-tengah. Tuh, ya. Jadi satu kan, yang tadinya satu kotak. Nah, sekarang kalau ini digabungkan, diratakan. Tidak ada pemisah antara setiap kolom. Paham ya? Oke, itu menggabungkan sel di handphone. Nah, bagaimana cara memberi bingkai pada sel? Yaitu tadi kata Ibu, diblok dari A2, diblok. Kemudian caranya adalah kalau di komputer yaitu klik menu home, pilih icon border. Tapi kalau di sini udah diblok, pilih yang batas ini, pilih yang seluruh, maka ada, lihat hasilnya. Maka setiap baris dan setiap kolom ada garis pembatas seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Paham anak-anak? Semoga paham ya. Nah, sekarang bagaimana cara memberi warna pada sel? Yaitu caranya gimana? Caranya, oke, misalkan dari sini caranya. Dari alamat ya. Alamat kita kepingin di tengah nih. Hasilnya tengah-tengah. Nah, di sini. Misalkan alamat warnanya, kotak isiannya misalkan kita gunakan warna ini. Seperti ini. Kalau terus yang kedua warnanya kita ganti warnanya kuning. 3 ganti warnanya biru. 4 kita ganti warnanya hijau. 5 Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, memberi isian. Tapi kalau itu satu-satu, tapi kalau mau warnanya sama harus diblok, baru diganti dengan warna yang anak-anak suka. Oke, nah ini adalah cara memberi warna pada sel. Nah, sekarang bagaimana cara memberi warna pada tulisan tadi? Masih ingat kan? Caranya mengganti seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Paham ya anak-anak? Oke, sampai sini sudah paham semua? Semoga anak-anak paham ya. Nah, tugas hari ini adalah anak-anak harus membuat kreasi sedemikian bagusnya tabel yang anak-anak buat kemarin, daftar nama temanku. Nah, kalau misalkan anak-anak tidak ada, anak-anak wajib membuat kembali atau mengetik kembali ya tugas tersebut. Kemudian beri warna pada tabel tersebut. Ya. Beri warna pada tabel tersebut. Baik isian, baik pun tulisan. Jenis hurufnya boleh bebas. Setiap baris boleh bebas. Atau setiap kolom sama boleh. Ya. Kemudian jangan lupa memberi format jenis huruf yang berbeda. Ya, seperti ini. Berbeda. Oke, paham ya anak-anak? Hari ini penjelasan dari Ibu mengenai cara menyeleksi sel, memformat sel, dan menggabungkan sel. Mungkin nanti kalau ada ulangan
Teorinya mungkin yang Ibu ambil nanti adalah penjelasan dengan menggunakan komputer ya. Untuk prakteknya boleh anak-anak bisa menggunakan komputer atau handphone. Yang lebih mudah kalau menggunakan handphone silakan, kalau mudah menggunakan komputer atau laptop silakan, bebas ya. Jangan lupa tugasnya nanti dikirim ke grup, atau untuk kelas 5B mungkin Japri ya, kalau 5A ke grup. Jangan lupa, selamat belajar. Semoga materi hari ini anak-anak bisa memahaminya. Sampai ketemu minggu depan dengan materi lain. Dadah.